tulis namanya. Hari Kamis tanggal 10. Sudah pas? Oke, sudah dapat semua? Oke, silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis nama. Nama yang paling utama. Nama, kemudian kelasnya, harinya, dan tanggalnya. Sudah? Oke, bagus. Mudah, soalnya mudah ya? Oke, silakan dibaca. Ada yang mau ditambahkan? Tanggal berapa? Tanggal 10. Iya, 2022. Ini hanya tes saja, apakah iya, komponen-komponen yang bikin ya. Komponen-komponen ini saja bukan alat bahan, maka berbeda antara komponen dan bahan. Kalau komponennya itu tidak termaksud bahan, misalnya bahan termaksud alat dan bahan. Tidak termaksud. Iya, hampir sama. Komponen-komponen dalam materi. Ya. Sudah selesai semua? Oke, silakan dilanjut. Tulis yang kamu ketahui. Berapa komponen yang kamu ketahui, itu yang ditulis. Karena setelah pretest ini, sebentar itu adalah penjelasan materinya. Ini hanya untuk tes awal saja. Apakah kamu mengerti dengan pakaian saja atau tidak? Itu saja. Itu tujuannya pretest. Sudah? Siapa lagi sudah selesai? Oke. Dikumpulkan satu kelompok, kemudian dikumpul unit. Sudah? Dikumpulkan satu ya? Sama bapak kelompokmu. Sudah? Sudah? Kumpulkan? Itu sebentar nanti yang lanjut ya. Terus sudah? Tinggal nanti di situ saja ya. Oke, sudah selesai semua ya? Ya. Yang belum selesai nanti sebentar diambil, ditaruh di atas mejanya saja. Kita lanjut. Oke, sekarang semua pandangannya di depan. Kita masuk materi pertemuan hari ini. Oke, tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Dan hari ini kita masuk pembelajaran 3. Oke, materi hari ini yang pertama, menjelaskan informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi.
penjelas, isi, dan kesimpulan. Ya, itu struktur teks eksplanasi ya. Jadi struktur teks eksplanasi itu ada pernyataan umumnya, kemudian ada isinya sebagai penjelas, kemudian ada kesimpulan. Oke, membuat kesimpulan dari teks eksplanasi. Lihat yang pertama, struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum, dari penjelas, dan penutup. Kita dapat mencatat pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bentuk kata atau kalimat dan menyusunnya menjadi paragraf yang padu. Oke, di sini ada contoh soal. Perhatikan. Salah satu contoh soal teks eksplanasi. Judulnya yaitu James Watt, sang penemu mesin uap. Perhatikan. Oh, satu orang baca. Alamin, silakan baca. James Watt adalah penemu yang mengembangkan mesin uap sehingga menjadi dasar dan masih Berdiri kalau tidak kelihatan. Dari revolusi industri. Kelihatan tidak? Tidak kelihatan. Oke, bantu. Ya. Silakan Zaki. revolusi industri. Ia lahir pada tanggal 19 Januari 1736 di Grenada. Ya. Skotlandia. Oke. Ketika berusia 18 tahun, Watt melakukan perjalanan ke London untuk melanjutkan studi tentang pembuatan instrumen dan peralatan selama 1 tahun. Setelah itu ia kembali pada tahun 1765. Dia berhasil membuat sebuah model mesin uap yang dapat bekerja dengan baik. Dan paragraf ketiganya lihat, sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam pengembangan mesin uap, nama Watt diabadikan dan dijadikan sebagai satuan energi dengan simbol W oleh International System of Units atau Sistem Satuan Internasional atau SI. Seperti yang kita kenal sekarang, James Watt dikenal sebagai penemu yang memberi dampak positif bagi manusia. Jadi, lihat, di sini ada berapa paragraf? Tiga. Ada paragraf di mana? Paragraf pertama James Watt ini ya. Kemudian masuk paragraf kedua ketika berusia 18 tahun. Dan yang paragraf ketiga sebagai penghargaan sampai titik ya. Untuk paragraf itu sampai titik sampai bawah, kemudian paragraf kedua, paragraf ketiga. Jadi di sini ada 3 paragraf ya. Oke, ini jawabannya. Ini salah satu contoh ya. Yang pertama, topik masalahnya, jawabannya tadi ya, terkait dengan teks tadi. James Watt adalah penemu mesin uap. Itu topik masalahnya. Kemudian, deret penjelas. Di sini sudah ada pertanyaannya, dia menggunakan aspek mengapa James Watt pergi ke London. Jawabannya di sini, James Watt pergi ke London untuk melanjutkan studi tentang pembuatan instrumen dan peralatan. Kemudian deret penjelasnya juga bagian ketiga. Jadi deret penjelas masih di paragraf 2 tadi ya. Mesin uap ditemukan setelah teman James Watt, Profesor John Robinson mengenalkan tentang mesin uap. Dan yang terakhir, bagian kesimpulan. Penemuan mesin uap oleh James Watt sangat berguna bagi kehidupan manusia hingga saat ini yang kita rasakan saat ini ya. Oke. Oke, bacalah teks berikut. Umi kasih kesempatan 2 menit. Silakan membaca sambil melihat, kemudian tentukan mana topik masalah dari teks ini. Sudah. Oke, Haidil, topik masalahnya mana? Antoni Meucci, pria Italia kena telepon. Ada yang lain? Tidak. Sama jawabannya? Sama. Oke, bagus. Jadi topik masalah dari teks ini yaitu Antonio Meucci, pria Italia penemukan telepon. Oke, bagus ya. Kita lanjut. Oke, ya kita masuk pada inti pembelajaran kita hari ini yaitu membuat rangkaian listrik seri. Ya, silakan. Oke, yang pertama, yang perlu anak-anak pahami, rangkaian listrik adalah beberapa komponen yang dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Rangkaian listrik tersebut
Lihat di sini gambarnya. Disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Fungsi komponen pada rangkaian listrik seri. Ya, sekarang kamu perhatikan. Yang pertama saklar. Salah satu komponen listrik seri yang pertama saklar berfungsi untuk menyambungkan atau memutus rangkaian listrik hingga membuat aliran listrik terhenti. Yang kedua, baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik. Yang ketiga, kabel berfungsi sebagai konduktor atau media pengantar listrik. Dan yang keempat yaitu lampu berfungsi sebagai alat perubah energi listrik menjadi cahaya. Yang menyala itu namanya cahaya. Itu yang dimaksud. Oke, jadi ada 4 komponen pada rangkaian listrik seri. Jangan lupa fungsinya ya. Oke. Perhatikan di sini. Ini, kalian hari ini membuat rangkaian seri. Sebelum kita masuk pada video, Umi akan bertanya dulu. Berkaitan dengan materi tadi ya. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan rangkaian seri, angkat tangan. Oke, Alamin. Rangkaian seri adalah salah satu contoh rangkaian tertutup. Oke, bagus. Apa lagi? Siapa lagi? Ada yang lain? Tidak ada? Tadi Umi sudah saja. Oke, Haider. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun seri atau yang bercabang. Oke, bagus. Jadi rangkaian seri merupakan salah satu contoh rangkaian tertutup, kemudian yang disusun secara seri atau berderet tidak bercabang, di mana rangkaian listrik seri ini jika lampu satu mati maka lampu yang lain juga ikut mati. Alasannya kenapa? Aliran listriknya terputus. Oke, bagus. Sekarang kita masuk pada video. Perhatikan baik-baik ya. Semua perhatikan baik-baik videonya, karena sebentar kalian akan membuat ini. Kalian akan membuat rangkaian listrik seri ya. Oke, silakan perhatikan. Perhatikan baik-baik. Ini komponen-komponennya ya. Ada saklar. Gunting ini termasuk alat, bukan komponen. Oke, kabel ini juga komponen.
Oke, itulah tadi video membuat rangkaian listrik. Sekarang melalui video tadi, alat dan bahan yang digunakan dalam membuat rangkaian listrik seri apa saja? Satu-satu. Yang pertama, satu orang. Iwan. Oke, Zaki. Alat dan bahannya.
Jangan hanya sampai bekerja. Ini, saya bilang ini, kerjakan. Tidak usah kamu tulis nanti mereka tidak menulis. Tunggu tahu apa? Ya, sambung ini. Silakan bekerja. Ya. Oke. Ada yang sambung kabel, ada yang sambung ini, ada yang potong kabel, ada yang buat sambungan. Biar cepat. Nah, oke. Satu lem di sini, satu lem di sini, satu lem di sini. Oke. Satu lem di sini ya. Saya kalau sholat ini. Waktunya agak lama ya, tidak usah terlalu terburu-buru. Waktunya agak lama. Yang intinya ada yang tulis laporan pengamatannya. Harus dapat dia punya sudah tidak di sini. Kalau tidak dapat dia punya. Ya, harus dapat. Harus dapat ya. Nanti tidak punya. Ya, dapatkan. Usahakan dapat. Oke. Ya. Ada yang memotong itu ada berapa? Jadi silakan memotong aja. Sesuaikan saja kalian. Yang lainnya mungkin yang ini apa tuh? Santai saja. Sana.
Bagaimana sudah menyala? Coba dinyalakan. Kelompok 1. Ditekan. Oke, laporannya sudah? Sudah. Coba kelompok 2. Oke, bagus. Sudah laporannya sudah? Oke. Duduk sambil tunggu sebentar. Oke, silakan berjalan. Ya. Sesuaikan dengan lampunya. Kalau lampunya 2 baterainya tidak masalah. Jangan terlalu ini. Terbakar atau tidak. Dua saja, karena waktunya sebentar lagi. Pasang, ini harus ditekan, kalau tidak ditekan tidak nyala nanti. Kalau satu tadi nyala nggak? Coba, kalau satu. Oke, waktunya 5 menit lagi ya. Silakan tulis laporan pengamatanmu. Silakan ditulis laporan pengamatanmu. Diskusikan. Iya, dipresentasikan depan sebentar. Laporannya sudah ditulis. Pelan-pelan, Mari bantu lihat. Harus nyalakan, kalau tidak nyala. Atau satu saja boleh.
Rapat, kalau tidak bisa 2-1 saja. Sini dapat tugas. Oke, kayak tadi saja. Bagaimana sudah? Kelompok 3. Oke. Semua perhatian ya teman. Perhatian. Siap. Oke. Waktunya sudah habis. Perhatiannya di sini. Sekarang sudah ya. Sekarang waktunya masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil percobaannya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan ke depan, bawa penangkatanmu, kemudian bawa Oke, yang lain perhatikan depan, kelompok 2 perhatikan depan. Ya, geser ke sini. Geser ke sini. Jangan terlalu rapat. Oke. Yang lain silakan perhatikan depan. Jika ada pertanyaan silakan dipertanyakan. Sudah. Oke. Ayo. Silakan Umi tes dulu, lihat semua lampunya. Coba 1, 2 tekan. Ya, coba. Yang satu itu karena longgar. Berhasil Umi. Berhasil. Sudah. Oke, boleh. Silakan. Oke, sudah. Silakan dibacakan hasil pengamatannya. Matikan. Oke. Pertama-tama menyambungkan kabel dan lampu. Oke. Kedua, Dan tertawa. tempelkan 8 menyambungkan baterai dengan lampu di atas karton. Tiga, menyambungkan kabel dengan sabgar. 4, menempelkan semua bahan-bahan ke atas karton. 5, dan jadi deh semua. Oke. Dari hasil kelompok 1, apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kelompok 1 sudah berhasil karena lampunya menyala ya. Rangkaian serinya menyala berarti
tempelkan baterai dengan solar. Kedua, tempelkan baterai pada alas kardus. Ketiga, potong kabel dan lepas bagian ujung kabel. 4. Sambungkan kabel dengan puting bohlam. 5. Sambungkan kabel dengan saklar. 6. Pasangkan bohlam. 7. Dekatkan baterai pada kardus. 8. Sambungkan kabel pada baterai. 9. Matikan dan nyalakan lampu dengan sangkar. Oke, bagaimana kelompok lain, ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada pertanyaan? Atau menanggapi bagaimana hasil kelompok 2? Sudah bagus? Sudah? Bagus. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan tidak ada yang menanggapi, sekarang beri Agnes buat kelompok 2. Bagus ya, sudah berhasil. Oke, kelompok 3 silakan naik. Ayo, harus lagi. Ya, apa yang ada di sini masukkan ke dalam. Tidak masalah. Oke, silakan. Siapa yang akan baca? Oke, duduk di sini. Oke. Perhatikan, kalau misalnya ada lampu yang tidak menyala, itu yang kamu harus komentari, ya. Jangan diam-diam kelompok lain. Silakan dikomentari jika ada yang salah dari hasil percobaan yang teman kelompok yang tadi. Oke, silakan coba dinyalakan. Oke, coba. Oke, jadi kelompok 3 ini hanya menggunakan satu lampu karena tadi di saat praktek menggunakan 2 lampu itu tidak bisa karena ada kabel mungkin yang terputus atau yang tidak rapat dengan saklar dan lampunya sehingga ada lampu yang tidak menyala. Jadi aliran listriknya dia harus nyambung. Kalau tidak nyambung itu yang disebabkan tidak menyala sebenarnya, ya. Kelompok 3 ya. Selanjutnya diperbagus lagi. Sudah berhasil, tapi diperbagus lagi karena hanya menggunakan satu lampu saja. Ya, oke, silakan dibaca hasil pengamatannya. Iya, langsung. Oke, bagus, sudah jelas sekali Bapak pengamatannya ya. Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau dipertanyakan? Oke, Alamin. Silakan. Kenapa lampunya ada 1? Pelan-pelan, tidak bisa berpegang. Tidak boleh bertanya seperti itu. Oke, kenapa lampunya hanya 1? Bisa diberikan alasan? Kenapa? Silakan. Apa yang terjadi kamu praktek? Silakan dijelaskan Bapak. Karena apa? Ya, tadi. Karena kabel tidak bisa. Ya, karena kabelnya tidak rapat ya, Alamin. Makanya mereka menggunakan hanya lampu 1 saja. Bagaimana Alamin? Sudah diterima jawaban dari kelompok 3? Sudah. Oke. Masih ada lagi? Sudah tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, beri aplaus buat kelompok 3.
Oke, silakan. Ini nyalakan. Gimana? Nah, oke, semua sudah lihat? Oke, silakan dimatikan. Oke, baca laporannya. Siapkan pertanyaanmu. Kalau ada yang bertanya. Pertama-tama satu baterai disambungkan dengan menggunakan selosi. 2. Tempel baterai di alas gardus dengan menggunakan selotip. 3. Memasang ujung tabel dengan menggunakan Perhatikan dari jauh saja. sambungkan kabel di seklar. Silakan diperhatikan pertanyaan. Ke lampu. 6. Sambungkan kabel dengan baterai dengan menggunakan selotip. 7. Lalu jadilah rangkaian seri. Oke, saya. Bagaimana? Kenapa ada pertanyaan? Kalau aku praktek. Kalau dua. Jangan menanggapi begitu aja. Boleh. Silakan pertanyaan, siapa yang bertanya? Alamin. Alamin. Bertanya saja, nggak apa-apa.
menjadi